Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arik Noval. Saya dari kelas D dengan NIM B119164. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum benda di dalam hukum perdata. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan pengertian benda. Menurut pasal 499 KUHP Perdata, pengertian benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Yang dapat menjadi objek hak milik dapat berupa barang dan dapat pula berupa hak, seperti hak cipta, hak paten, dan lain-lain. Namun, pengertian benda yang dimaksud oleh KUHP Perdata adalah benda berwujud seperti kendaraan bermotor, tanah, dan lain-lain. Sedangkan benda tak berwujud seperti hak cipta, hak paten tidak diatur oleh KUHP Perdata, melainkan diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Selain pengertian tersebut, benda dapat berarti bermacam-macam, yaitu benda sebagai objek hukum, benda sebagai kepentingan, benda sebagai kenyataan hukum, benda sebagai perbuatan hukum. Yang kedua, saya akan menjelaskan pengertian hukum benda. Hukum benda adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda, yaitu Zakenrecht. Menurut Profesor Sudiman Kartohadiprodjo, hukum kebendaan ialah semua kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan mengatur hak-hak atas benda. Jadi, hukum benda adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur mengenai hak-hak kebendaan yang sifatnya mutlak. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang sistem hukum benda. Sistem pengaturan hukum benda adalah sistem tertutup. Artinya, orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Jadi, hanya dapat mengadakan hak kebendaan terbatas pada yang sudah ditetapkan dalam undang-undang saja. Hal ini berlawanan dengan sistem hukum perikatan, di mana hukum perikatan mengenal sistem terbuka. Artinya, orang dapat mengadakan perikatan ataupun perjanjian mengenai apapun juga, baik yang sudah ada aturannya dalam undang-undang maupun yang belum ada peraturannya sama sekali. Jadi, siapapun boleh mengadakan suatu perikatan atau perjanjian mengenai apapun juga. Dengan demikian, hukum perikatan mengenal asas kebebasan berkontrak. Namun demikian, berlakunya asas kebebasan berkontrak itu dibatasi oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang macam-macam benda. Undang-undang membagi benda dalam beberapa macam, yaitu yang pertama, benda yang dapat diganti dan yang tak dapat diganti. Seperti benda yang dapat diganti itu seperti uang. Benda yang tak dapat diganti itu seperti hewan. Yang kedua, benda yang dapat diperdagangkan dan benda yang tak dapat diperdagangkan. Benda yang dapat diperdagangkan seperti tiap barang yang dapat diperdagangkan, dan benda yang tidak dapat diperdagangkan seperti jalan-jalan dan lapangan umum. Yang ketiga, benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi. Dan yang keempat, benda yang bergerak dan benda yang tak bergerak. Benda yang bergerak seperti perabotan rumah dan benda yang tidak dapat bergerak seperti tanah. Dan menurut Profesor Sri Sudewi Mahjoven Sofwan, benda dapat dibedakan atas yang pertama, benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud. Yang kedua, benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak. Yang ketiga, benda yang dapat dipakai habis dan benda yang tidak dapat dipakai habis. Yang keempat, benda yang sudah ada dan benda yang masih akan ada. Nah, benda yang akan ada dibedakan menjadi dua. Yang pertama, benda yang pada suatu saat sama sekali belum ada, misalnya panen yang akan datang. Yang kedua, benda yang akan ada relatif,
yaitu barang-barang yang pada saat itu sudah ada, tetapi bagi orang-orang yang tertentu, misalnya benda yang sudah dibeli tetapi belum diserahkan. Yang kelima, benda yang dalam perdagangan dan benda yang di luar perdagangan. Yang keenam, benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi. Menurut pasal 540 KUHP Perdata, tiap-tiap kebendaan adalah benda bergerak atau benda tak bergerak. Benda bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak, misalnya kendaraan, surat-surat berharga, dan sebagainya. Benda yang tidak bergerak adalah benda yang karena sifatnya, tujuan pemakaiannya, atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tak bergerak, misalnya tanah, bangunan, dan sebagainya. Dari perbedaan macam-macam benda sebagaimana disebut di atas, yang terpenting adalah pembedaan antara benda bergerak dan tidak bergerak, serta perbedaan atas benda terdaftar dan tidak terdaftar. Hak kebendaan. Hak kebendaan ialah hak mutlak atas suatu benda, di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan siapapun juga. Menurut Subekti, hak kebendaan ialah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. Kekuasaan nama dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Menurut Sri Sudewi Majhun Sofwan, hak kebendaan ialah hak mutlak atas suatu benda, di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa suatu hak kebendaan adalah suatu hak mutlak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan setiap orang dan mempunyai sifat melekat. Hak kebendaan dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, hak menikmati, seperti hak milik, bezit, hak memungut hasil, hak pakai, dan mendiami. Yang kedua, hak memberi jaminan, seperti gadai, fiduasi, hak tanggungan, hipotek, dan sistem resi gudang. Sifat dan ciri hak kebendaan menurut Maryam Darus Badrul Zaman. Yang pertama, hak kebendaan adalah absolut, artinya hak ini dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Yang kedua, hak kebendaan jangka waktunya tidak terbatas. Yang ketiga, hak kebendaan mempunyai droit de suite, artinya mengikuti bendanya dimanapun benda itu berada. Dalam hal ada beberapa hak kebendaan di atas suatu benda, maka kekuatan hak itu ditentukan berdasarkan urutan terjadinya. Hak kebendaan memberikan wewenang yang sangat luas kepada pemiliknya. Hak ini dapat dijual, dijaminkan, disewakan, atau dapat digunakan sendiri. Cara memperoleh dan memperolehkan kebendaan. Yang pertama, ada hak bezit. Pengertian bezit. Bezit adalah hak seseorang yang menguasai suatu benda, baik langsung maupun dengan perantara orang lain, untuk bertindak seolah-olah benda itu kepunyaannya sendiri. Dan ada juga syarat-syarat bezit. Syarat-syarat bezit yaitu adanya korpus, yaitu harus ada hubungan antara orang yang bersangkutan dengan bendanya. Yang kedua, adanya animus, yaitu hubungan antara orang dengan benda itu harus dikehendaki oleh orang tersebut. Yang ketiga, cara memperoleh bezit. Cara memperoleh bezit terdapat pada pasal 540 KUHP, yaitu ada dua cara, yaitu dengan jalan occupatio, artinya memperoleh bezit tanpa bantuan dari orang yang membezit lebih dahulu. Jadi, bezit diperoleh karena perbuatannya sendiri mengambil barang secara langsung. Yang kedua, dengan jalan tradision, artinya memperoleh bezit dengan bantuan dari orang yang membezit lebih dahulu. Jadi, bezit diperoleh karena penyerahan dari orang lain yang sudah menguasainya terlebih dahulu. Yang keempat, ada fungsinya bezit. Nah, fungsi bezit terdapat dua fungsi, yaitu yang pertama fungsi polisionil, artinya
Visitor mendapat perlindungan hukum tanpa mempersoalkan hak milik atau benda itu sebenarnya ada pada siapa. Jadi siapa yang memvisit suatu benda, maka ia mendapat perlindungan dari hukum sampai terbukti bahwa ia sebenarnya tidak berhak. Dengan demikian, bagi yang merasa haknya dilanggar, maka ia harus meminta penyelesaian melalui polisi atau pengadilan. Yang kedua, fungsi Zakenrechtstelijke. Artinya, visitor yang telah memvisit suatu benda dan telah berjalan untuk beberapa waktu tertentu tanpa adanya protes dari pemilik sebelumnya, maka visit itu berubah menjadi hak milik melalui lembaga verjaring. Dan ini bisa disebut juga lewat waktu atau daluarsa. Hapusnya visit. Hapusnya visit terdapat pada pasal 542 sampai pasal 547 KUH. Bahwa hapusnya visit karena yang pertama, benda tersebut telah beralih ke tangan orang lain. Yang kedua, benda tersebut telah ditinggalkan. Yang ketiga, musnahnya benda. Yang keempat, yang terakhir, hilangnya benda karena telah diambil orang lain atau dicuri. Yang kedua, hak milik. Pengertian hak milik dalam pasal 570 KUH Perdata menyebutkan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu, dan asal tidak mengganggu hak orang lain. Kesemuanya dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu untuk kepentingan umum dengan pembayaran pengganti kerugian yang layak dan menurut ketentuan undang-undang. Yang kedua, hak-hak dasar kepada pemilik suatu benda. Nah, di sini ada hak-hak dasar kepada pemilik suatu benda. Yang pertama, hak untuk menikmati kegunaan dari suatu kebendaan. Yang kedua, hak untuk membuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, yang berarti pemegang hak milik bebas untuk menjual, menghibahkan, menyerahkan benda yang dimilikinya kepada siapapun juga, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang memaksa dan atau melanggar kepentingan umum atau kepentingan hak-hak orang lain. Di luar kedua hak tersebut, dalam pasal 571 sampai 574 KUH Perdata memberikan lagi dua hak kepada pemilik suatu benda, yaitu satu, untuk benda berupa tanah, hak untuk memanfaatkan tanah tersebut secara vertikal, yaitu memperoleh hak atas tanaman atau bangunan di atasnya, serta untuk memperoleh harta karun yang terletak di bawah tanah tersebut. Yang kedua, hak untuk mempertahankan dalam kedudukannya sebagai pemilik dalam hal benda tersebut lepas dari penguasaannya. Nah, ada pula ciri-ciri hak milik. Ciri-ciri hak milik yang paling sempurna yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, hak milik merupakan hak induk terhadap hak kebendaan yang lain, sedangkan hak kebendaan lain merupakan hak anak terhadap hak milik. Yang kedua, hak milik dilihat dari segi kualitasnya merupakan hak yang selengkap-lengkapnya. Yang ketiga, hak milik bersifat tetap, artinya tidak ada lenyap terhadap hak kebendaan yang lain, sedangkan hak kebendaan yang lain dapat lenyap jika menghadapi hak milik. Yang keempat, hak milik adalah yang merupakan hak yang paling pokok atau utama, sedangkan hak kebendaan lain hanya merupakan bagian dari hak milik. Nah, cara memperoleh hak milik. Berdasarkan pasal 580 KUH Perdata, ada 5 cara untuk memperoleh hak milik atas benda, yaitu yang pertama, pemilikan dan pendangkuan. Yang kedua, perlekatan. Yang ketiga, lampai waktu atau daluarsa. Yang keempat, pewarisan. Yang kelima, penyerahan. Nah, ada cara penyerahan. Yang pertama, untuk benda bergerak wujud, untuk benda bergerak tak wujud, dan untuk benda tidak bergerak. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah pengucapan atau tulisan dalam materi saya. Saya Arif Naufal, kelas D4, NIM B119164, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.